Renungan kita pada hari ini dengan tema Busurku Kutaruh di Awan, dengan pembacaan dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 14 sampai 17. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah Nuh, keluarganya, dan semua hewan keluar dari bahtera, dia mempersembahkan korban bagi Allah. Allah memberkati mereka dan berjanji tidak akan membinasakan bumi dengan cara mengirimkan air bah lagi. Maka sebagai tanda perjanjian, Allah berfirman, "Busurku kutaruh di awan." Seperti seorang raja yang menang perang, ia akan menggantungkan busurnya sebagai tanda bahwa peperangan sudah selesai. Allah sudah mengalahkan segala yang jahat, dan si jahat tidak mungkin menggagalkan rencana Allah. Dan Allah berkuasa menghapuskan yang jahat dari dunia ciptaannya. Peristiwa air bah merupakan lambang bahwa penghakiman Allah itu mutlak dan berdaulat. Dan suatu kali nanti Allah betul-betul akan menghakimi di akhir zaman, bukan dengan air bah, tetapi di dalam Yesus Kristus. Kristus akan datang kembali untuk menghakimi seluruh dunia, dan saat itu sudah tidak ada kesempatan kedua untuk bertobat. Pertanyaan pendalaman: apakah maksud Allah berfirman, "Busurku kutaruh di awan"? Silakan kalian menjawabnya dalam kolom komentar. Sebagai tindak lanjut, anak-anak, Allah yang berkuasa atas yang jahat ternyata mengutus anak tunggalnya untuk menebus manusia, sehingga si jahat betul-betul dikalahkan di atas kayu salib. Ia bangkit dan memberikan kemenangan yang mutlak. Sadarkah engkau akan anugerah Allah yang amat besar ini? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Allah tidak menghapus bumi dengan cara air bah lagi, dan bahkan mengutus Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami. Tapi kami tahu bahwa penghakiman terakhir pasti akan datang. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah, bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur,
ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Bakti pada Allah, cintalah bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi nan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus, ingat jasa gurumu